Oke, mari kita bedah ini. Di depan kita ada setumpuk materi yang padat banget soal sindrom koroner akut atau biasa disebut SKA. Betul. Misi kita hari ini adalah mengubah semua diagram dan istilah medis ini menjadi sebuah cerita yang bisa kita pahami. Kita akan telusuri gimana arteri yang sehat bisa sampai ke kondisi darurat. Dan yang paling penting, gimana kita bisa membangun 3 lapis pertahanan untuk melawannya. Dan ini memang sebuah cerita ya. Ada babak pertamanya, babak kedua, dan ketiga. Babak pertama itu soal pencegahan. Oke? Babak kedua itu saat krisisnya terjadi. Dan babak ketiga adalah kehidupan setelahnya. Kalau kita paham alur ceritanya, kita jadi punya kekuatan untuk mengubah akhirnya, gitu. SKA ini bukan takdir, tapi sebuah proses yang bisa kita intervensi. Saya suka cara Anda membingkainya. Jadi ini bukan soal serangan jantung yang ujuk-ujuk terjadi gitu aja ya? Ada prolognya yang panjang. Ada, panjang sekali. Mari kita mulai dari sana. Di materi ini, prosesnya disebut patogenesis. Tapi, lupakan dulu istilah klinisnya. Coba ceritakan ke kita, gimana sih jalan tol yang mulus di arteri kita bisa jadi macet total? Analogi jalan tol itu sempurna. Semuanya itu nggak dimulai dari penyumbatan, tapi dari sesuatu yang lebih halus, peradangan. Peradangan. Ya, bayangkan dinding arteri Anda yang sehat dan licin, itu mulai mengalami iritasi, kayak muncul lubang-lubang kecil atau retakan di aspal jalan tol. Ini langkah pertama yang sering banget terlewatkan. Tunggu, saya kira masalahnya selalu dimulai sama kolesterol tinggi atau lemak. Kenapa justru peradangan yang jadi pemicu nomor 1? Apa yang bikin arteri kita bisa marah atau meradang gitu? Pertanyaan bagus banget. Jadi gini, kolesterol jahat atau LDL itu memang bahan bakunya, tapi peradangan itu lemnya. Ah, oke. Faktor-faktor kayak merokok, tekanan darah tinggi, atau bahkan stres kronis itu bikin lapisan dalam arteri kita jadi kasar dan lengket. Nah, saat itulah kolesterol yang beredar di darah jadi lebih gampang nempel dan nyusup ke dinding arteri. Oh, jadi kayak debu yang nempel di permukaan lengket gitu ya? Tepat. Penumpukan inilah yang kita sebut plak ateroma. Ini seperti tambalan aspal yang jelek di atas lubang-lubang tadi. Ah, jadi peradangan menciptakan kondisi yang sempurna bagi plak untuk terbentuk. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tambalan aspal yang jelek itu kan nggak akan diam selamanya kan? Betul sekali. Seiring waktu, plak itu bisa jadi nggak stabil. Bayangkan tambalan aspal itu retak atau pecah. Ini momen krisis kecilnya. Oke. Tubuh kita, dalam kepanikannya, melihat ini sebagai luka dan langsung kirim tim perbaikan darurat, yaitu trombosit, untuk nambal keretakan itu. Dan disinilah niat baik tubuh justru jadi bumerang. Persis. Karena panik, tim perbaikan ini kerjanya terlalu semangat. Mereka numpuk begitu banyak material, membentuk gumpalan darah atau trombus di atas plak yang pecah tadi. Jadi malah makin parah. Makin parah. Di jalan tol yang udah menyempit, tumpukan material ini akhirnya menyumbat total semua lajur. Aliran darah berhenti. Nah, itulah momen serangan jantung. Dari peradangan kecil, jadi kemacetan total. Cerita itu jauh lebih masuk akal daripada sekedar daftar istilah medis. Dan kalau kita tahu ceritanya, kita jadi tahu di mana harus beraksi. Nah, ini membawa kita ke benteng pertahanan pertama, pencegahan primer. Betul. Tujuannya, kalau pakai analogi kita, berarti menjaga jalan tol itu tetap mulus, nggak ada lubang sama sekali. Di 4 pilar gaya hidup yang krusial. Ini bukan cuma saran kesehatan biasa ya, tapi strategi yang spesifik. Mari kita lihat. Diet, aktivitas fisik, berhenti merokok, sama manajemen stres. Kita sering dengar ini, tapi coba kita hubungkan langsung dengan proses tadi. Diet tinggi lemak jenuh, misalnya, itu kayak sengaja nuangin aspal murahan ke aliran darah kita kan? Tepat. Anda menyediakan lebih banyak bahan baku buat plak terbentuk. Terus kurangnya aktivitas fisik itu bikin aliran darah kita lebih lambat, kayak lalu lintas yang macet. Jadi memberi lebih banyak kesempatan buat plak untuk nempel. Merokok, wah, itu seperti menyiram bensin ke api. Zat kimia dalam rokok secara aktif merusak dinding arteri, mempercepat proses peradangan. Dan bikin plak lebih gampang pecah juga ya? Betul, membuat plak jadi lebih rapuh. Yang paling menarik buat saya sih, manajemen stres. Gimana caranya stres di pikiran bisa berdampak fisik ke arteri kita. Nah, yang menarik dari stres itu, dia seperti musuh dari dalam.
hormon stres kayak kortisol, kalau dalam jangka panjang, bisa bikin lapisan dalam pembuluh darah kita jadi lengket dan meradang. Wow. Jadi saat Anda merasa stres, bayangkan Anda lagi menyiapkan landasan pacu yang sempurna buat plak mendarat dan numpuk. Ini bukan lagi soal perasaan, tapi perubahan kimiawi yang nyata di tubuh. Selain gaya hidup, ada juga kondisi medis lain. Hipertensi, diabetes, dan hiperlipidemia. Ini kayak kondisi lalu lintas yang emang udah buruk dari awal ya? Betul, hipertensi atau tekanan darah tinggi itu kayak maksa air ngalir dengan tekanan super tinggi lewat selang kebun. Lama-lama selangnya rusak kan? Iya juga? Diabetes dengan kadar gula darah tinggi bikin darah jadi lebih kental dan merusak lapisan arteri. Jadi, mengontrol kondisi-kondisi ini sama pentingnya dengan tidak merokok. Ini semua bagian dari strategi menjaga jalan tol kita tetap mulus. Oke, semua pencegahan primer ini masuk akal banget. Tapi kan kita tahu kenyataannya, nggak semua orang bisa bangun benteng yang sempurna. Pasti ada yang jebol. Sayangnya begitu. Dan saat itulah peraturannya berubah total kan? Kita bukan lagi bicara soal maraton pencegahan, tapi lari sprint melawan waktu. Anda menangkap esensinya. Kita masuk ke pencegahan sekunder. Dan di sini ada satu slogan yang mengalahkan segalanya. Time is muscle. Waktu adalah otot. Waktu adalah otot. Iya, ini yang bikin kami di UGD selalu tegang. Kami nggak cuma lihat pasien, kami lihat jam yang terus berdetak di atas kepala mereka. Setiap detik itu benar-benar berarti hidup atau matinya otot jantung. Karena saat penyumbatan terjadi, otot jantung mulai kelaparan oksigen. Nah, gimana seseorang atau orang di sekitarnya bisa ngenalin kalau sprint ini harus dimulai? Materi ini menyebut metode PQRT untuk nyeri dada. Ya, PQRT itu cara cepat buat menginterogasi rasa sakitnya. P, provokes, apa pemicunya? Q, quality, rasanya kayak apa? Ditekan gajah? Terbakar? R, region, lokasinya di mana? Menjalar nggak? Oke? S, severity, skala 1 sampai 10, seberapa parah? Dan T, time, kapan mulainya? Tahu jawaban ini bantu kita bedain nyeri dada biasa dengan alarm kebakaran yang sesungguhnya. Setelah alarm berbunyi dan pasien tiba di rumah sakit, gimana tim medis memastikan apa yang terjadi? Ada dua alat utama yang disebut, EKG dan biomarker jantung. EKG itu kayak seismograf buat jantung kan? Analogi yang sangat bagus. EKG itu merekam getaran listrik jantung. Dalam kasus serangan jantung paling serius yang kita sebut STEMI, kita lihat ada elevasi segmen ST di EKG. Itu tandanya apa? Bayangkan ini kayak getaran gempa bumi utama yang sangat besar dan jelas di seismograf. Ini menandakan kerusakan parah sedang terjadi, penyumbatan total. Lalu kalau tipe serangan jantung yang lain kayak NSTEMI? Nah, untuk NSTEMI atau angina tidak stabil, penyumbatannya mungkin belum total. Di EKG, ini bisa terlihat seperti depresi segmen ST atau inversi gelombang T. Pakai analogi Anda tadi, ini lebih kayak getaran susulan yang lebih kecil, tapi tetap sangat berbahaya. Masih bahaya ya? Oh, sangat. Ini menunjukkan jantung lagi stres berat dan kekurangan oksigen, tapi mungkin belum ada kerusakan masif, setidaknya belum. Selain gempa bumi, ada juga tes darah untuk biomarker. Apa yang dicari di sana? Biomarker seperti troponin itu adalah puing-puing dari sel otot jantung yang hancur. Saat otot jantung mati karena kekurangan oksigen, sel-selnya pecah dan melepaskan protein ini ke aliran darah. Ah, jadi bukti forensiknya ya? Tepat. Kalau kami temukan troponin dalam darah, itu bukti forensik sudah terjadi kerusakan. Semakin tinggi kadarnya, semakin luas kerusakannya. Oke, diagnosis sudah tegak, jam terus berdetak. Intervensi darurat dimulai dengan protokol MONA. Waktu saya pertama baca, saya kira ini obat penyembuhnya. Tapi kayaknya bukan gitu ya? Anda benar. MONA bukan penyembuh. Bayangkan MONA itu tim SAR yang melakukan stabilisasi darurat di lokasi bencana. Oke. Morfin untuk menenangkan korban, mengurangi nyeri dan stres di jantung. Oksigen untuk kasih udara. Nitrogliserin untuk coba membuka sedikit jalan, dan aspirin untuk mencegah situasi jadi lebih buruk. Misi mereka bukan membangun kembali, tapi membeli waktu. Sampai tim kavaleri yang sesungguhnya bisa datang, yaitu terapi reperfusi, PCI atau fibrinolitik. Tepat sekali. PCI atau Percutaneous Coronary Intervention itu tim konstruksi spesialisnya.
Mereka masuk dengan alat khusus, buka sumbatannya secara mekanis, pakai balon, dan pasang stand. Stand itu kayak rangka penyangga ya? Betul, untuk menjaga jalan tolnya tetap terbuka. Target waktunya sangat gila. Kurang dari 90 menit dari pintu UGD. Wah, cepat sekali. Dan kalau tim spesialis itu nggak ada di lokasi, Maka kita pakai opsi nuklir. terapi fibrinolitik. Ini obat pelarut gumpalan yang sangat kuat. Kayak menuangkan bahan kimia canggih untuk melarutkan sumbatan di jalan tol. Efektif. Sangat efektif kalau diberikan cepat, tapi risikonya lebih tinggi, seperti risiko pendarahan di tempat lain. Ini pertarungan, tapi seringkali pertarungan yang harus diambil. Perjuangan yang luar biasa melawan waktu. Sekarang, anggaplah pasien berhasil melewati fase krisis ini. Jalan tolnya sudah dibuka lagi. Tapi ceritanya belum selesai. Belum sama sekali. Kita masuk babak ketiga, pencegahan tersier. Saya kaget baca statistik di sini. Ada 430.000 kasus serangan jantung berulang setiap tahun. Itu angka yang besar sekali. Angka itu menunjukkan satu hal. Pertempuran mungkin sudah dimenangkan, tapi perangnya belum berakhir. Jalan tol yang sudah pernah rusak, itu sekarang jadi titik lemah. Jadi lebih rentan ya? Betul. Tujuan pencegahan tersier adalah mencegah komplikasi, mencegah serangan berulang, dan rehabilitasi. Fokusnya sekarang membangun sistem pertahanan jangka panjang. Dan fondasi dari pertahanan ini adalah obat-obatan. Ada 3 yang disorot. Antiplatelet, ACE inhibitor, dan beta blocker. Ini bukan lagi tim SAR, tapi kayak pasukan keamanan harian kan? Analogi yang sempurna. Antiplatelet itu wajib hukumnya buat pasien pasca pemasangan stent. Stent kan benda asing. Tubuh kita cenderung mau bikin gumpalan di sekitarnya. Antiplatelet ini patroli supaya nggak ada penumpukan. Oke. Lalu beta blocker itu tugasnya menenangkan jantung biar detaknya lebih pelan dan nggak boros oksigen. Kalau ACE inhibitor bantu merelaksasi pembuluh darah. Jadi setelah pasien pulang, apa aja lampu kuning yang harus mereka waspadai? Materi ini menyebut disritmia, risiko perdarahan, dan gagal jantung. Betul, disritmia atau irama jantung abnormal itu resiko karena sirkuit listrik jantung mungkin rusak selama serangan. Resiko perdarahan itu efek samping obat pengencer darah yang mereka minum. Dan gagal jantung? Nah, gagal jantung ini konsekuensi jangka panjang kalau kerusakan otot jantungnya cukup luas. Jantung yang terluka mungkin nggak bisa memompa sekuat sebelumnya. Disinilah edukasi jadi penting banget ya. Pasien harus paham apa yang terjadi di jantung mereka. Materi ini membedakan antara nekrosis dan iskemik. Apa artinya itu dalam bahasa yang sederhana? Bayangkan sebuah kebakaran hutan. Nekrosis adalah area hutan yang sudah hangus jadi arang. Itu kerusakan permanen, nggak bisa kembali lagi. Oke, jadi itu jaringan yang mati. Betul. Sedangkan area iskemik adalah hutan di sekelilingnya yang kering kerontang, berasap dan panas banget, diambang terbakar, tapi belum. Area iskemik ini masih bisa diselamatkan kalau kita bisa padamkan apinya dengan cepat. Wow, jadi bahkan setelah satu serangan, pasien masih punya area jantung yang berisiko ini. Pemahaman ini pasti mengubah cara mereka memandang gejala di masa depan ya? Pasti. Ini bukan lagi soal mungkin masuk angin, tapi mungkin ada hutan yang akan terbakar. Persis. Ini memberdayakan mereka. Mereka jadi penjaga paling waspada bagi jantung mereka sendiri. Karena mereka tahu ada bagian yang masih bisa diperjuangkan. Kepatuhan minum obat dan kesadaran akan gejala jadi kunci. Jadi, kalau kita rangkum, ini adalah sebuah kesinambungan perawatan yang luar biasa. Pencegahan primer itu soal pencegahan kebakaran, menjaga hutan kita tetap sehat. Pencegahan sekunder itu respons pemadam kebakaran saat api menyala, di mana kecepatan adalah segalanya. Time is muscle. Dan pencegahan tersier adalah patroli dan reboisasi, mengelola hutan pasca kebakaran untuk mencegah api baru. Tepat sekali. Dan dengan memahami ketiga babak ini, Anda nggak lagi jadi penonton pasif dalam cerita kesehatan Anda. Anda jadi sutradaranya. Benar juga. Anda tahu di mana harus fokus untuk mencegah, kapan harus bertindak cepat saat krisis, dan gimana cara membangun kembali dengan lebih kuat. Setelah kita membedah seluruh spektrum ini, dari penumpukan plak yang tak terasa sampai rehabilitasi jangka panjang, muncul satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Di titik manakah dalam perjalanan ini, pencegahan, respons darurat atau pemulihan, Anda secara pribadi dapat memberikan dampak terbesar?
Apakah pada kebiasaan kecil sehari-hari untuk menjaga hutan Anda tetap sehat, atau pada kesadaran untuk memanggil pemadam kebakaran secepat mungkin bagi diri sendiri atau orang lain? Kekuatan untuk memilih titik fokus itu ada di tangan Anda.